Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi untuk manajemen rekam medis terkait dengan bab sistem pengambilan rekam medis. Ini merupakan pertemuan yang ke-11 ya. Jadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam sistem pengambilan berkas rekam medis ada beberapa hal yang perlu mahasiswa perhatikan, yaitu terkait dengan kontrol di dalam sistem pengambilan. Jadi, tidak bisa sebuah berkas rekam medis itu diambil atau digunakan tanpa memenuhi beberapa ketentuan yang ada di rumah sakit. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah satu prosedur permintaannya. Nanti kita bahas satu persatu dari keenam hal yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah outget. Outget atau biasa kita sebut sebagai tracer atau disebut juga sebagai petunjuk keluar. Kemudian yang ketiga adalah automate tracking system. Ini merupakan salah satu fungsi dari sistem informasi rumah sakit yang dapat membantu seorang perekam medis dalam men-tracking atau melacak keberadaan rekam medis. Kemudian yang keempat adalah penerapan kode warna di dalam map rekam medis. Kemudian yang kelima adalah bagaimana proses transportasi atau distribusi berkas rekam medis. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kontrol terkait dengan ekspedisi dan peminjaman berkas rekam medis. Nah, sekarang kita mulai dulu terkait dengan peraturan peminjaman. Jadi, rumah sakit itu yang pertama adalah di dalam standar akreditasi rumah sakit, di dalam bab MIRM itu dijelaskan bahwa rumah sakit harus memiliki kebijakan atau regulasi tertulis terkait dengan permintaan rekam medis. Jadi, siapa sebenarnya yang boleh meminta berkas rekam medis? Apa saja kegunaan dari berkas rekam medis itu akan diaplikasikan di dalam proses permintaan rekam medis. Contoh misalnya, rumah sakit menetapkan bahwa untuk permintaan kunjungan ulang itu dapat dilakukan permintaan dari bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran di sini meminta berkas rekam medis dengan membuatkan tracer. Kemudian contoh yang kedua, ada kebijakan yang mengatur terkait dengan apakah mahasiswa yang melakukan penelitian atau mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan boleh meminjam berkas rekam medis? Jika boleh, bagaimana prosedurnya? Apakah mereka boleh langsung mengambil di rak filing? Tentunya enggak ya, enggak bisa ya langsung mengambil di rak filing, atau melakukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada kepala instalasi rekam medis, kemudian nanti baru dicarikan oleh petugas filing dan diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Itu yang pertama ya. Jadi ada aturan tertulisnya terlebih dahulu terkait dengan proses peminjaman dan permintaan berkas rekam medis. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah berkas rekam medis itu tidak boleh keluar dari lingkungan UKRM kecuali untuk kepentingan pengobatan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana jika nanti ada mahasiswa yang mau melakukan penelitian dan meminjam berkas rekam medis? Boleh, silahkan. Tetapi sediakan satu ruangan khusus untuk kegiatan pendidikan yang membutuhkan berkas rekam medis. Besok, coba ketika kalian PKL, tolong diperhatikan, apakah ruang rekam medis di tempat kalian PKL ini menyediakan ruangan khusus untuk kegiatan pendidikan yang menggunakan berkas rekam medis, itu ya. Jadi ada ruangan khusus. Biasanya rumah sakit menyediakan ruangan khusus untuk kegiatan peminjaman berkas rekam medis. Jadi menggunakan berkas rekam medisnya masih di dalam ruang lingkup unit kerja rekam medis. Kemudian yang kedua, Bu, bagaimana jika dokter belum melengkapi berkas rekam medis? Apakah berkas rekam medisnya boleh keluar dari UKRM? Nah, ini ada aturannya tersendiri. Jadi, ketika dokter belum melengkapi berkas rekam medis atau misalnya ada perawat yang juga belum melengkapi berkas rekam medis, itu boleh dikeluarkan ya, boleh dikeluarkan. Misalnya, oh nanti berkasnya yang belum lengkap akan kita kembalikan ke Bangsal, atau berkasnya yang belum lengkap akan kita kirimkan ke ruang transit dokter, seperti itu. Tetapi di sini yang harus diingat adalah ada sistem kendali dari rekam medis. Jadi rekam medis kalau misalnya ditanya, tadi apakah ada berkas rekam medis yang belum lengkap yang dikirimkan ke dokter A? Nah, itu
dia harus bisa menjawab dengan cara apa? Cek di tracernya bunyi apa enggak. Yang kedua, apakah rumah sakit tersebut sudah menggunakan sistem automatic tracer? Ya, jadi dilihat dari sistemnya itu nanti kita tinggal ngeklik aja nomor RM-nya, kemudian nanti ketahuan di mana posisinya. Apakah digunakan untuk peminjaman berkas? Apakah digunakan untuk peminjaman mahasiswa penelitian atau sedang digunakan untuk kunjungan ulang atau tadi sedang dalam proses kelengkapan pengisian rekam medis. Nah, yang ketiga adalah batas waktu pengembalian rekam medis ini harus ditetapkan ya. Jadi di dalam standar pelayanan minimal rekam medis dalam Permenkes 129 tahun 2008 ini ada aturan ketiga itu terkait dengan batas waktu pengembalian rekam medis. Nah, di sini batas waktu pengembalian berkas rekam medis itu aturan perminjaman berkas rekam medis yang keenam adalah terkait dengan kepentingan penelitian atau riset dan tujuan administrasi lainnya atau permintaan rutin, misalnya ada untuk pembuatan surat keterangan medis, ada untuk kepentingan klaim asuransi atau misalnya untuk kepentingan BPJS. Nah, ini model peminjamannya itu sama dengan permintaan rutin. Yang disebut dengan permintaan rutin di sini adalah berkas rekam medis dapat dipinjam hanya dengan menggunakan tracer saja tanpa ada perlakuan khusus. Kemudian yang ketujuh, manajemen rekam medis terus mengembangkan prosedur untuk tujuan memelihara pengendalian yang lengkap atas rekam medis yang kembali dan yang keluar. Yang dimaksud di sini adalah ada standar prosedur operasional, ada SPO yang mengatur langkah-langkah kegiatan bagaimana seorang petugas rekam medis untuk mengambil dan menyimpan kembali berkas rekam medis yang sudah selesai untuk digunakan. Kemudian yang kedelapan adalah requisition slip. Di sini berisi terkait dengan bon pinjam. Informasi yang harus ada di bon pinjam itu terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien, tujuan, tanggal, dan kepentingan terkait dengan peminjaman berkas rekam medis. Kemudian yang terakhir terkait dengan aturan peminjaman adalah semua berkas rekam medis yang dikirim ke klinik maupun bangsal harus dicatat. Sistem pencatatan ini boleh secara manual dalam bentuk kertas hanya dengan menggunakan tracer saja dan dicatat di dalam buku ekspedisi ataupun menggunakan automatic tracking atau disebut dengan tracer elektronik. Model dari tracer ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sistem kontrol. Sistem kontrol di sini mengatur bahwa semua berkas rekam medis yang diambil dari rak penyimpanan itu dipakai untuk keperluan dan alasan apapun harus dapat dicatat, dilacak oleh seorang perekam medis. Yang dimaksud dilacak itu apa? Yang dimaksud dilacak di sini adalah kita sebagai perekam medis itu harus mengetahui ada di mana posisi berkas rekam medis. Misalnya, pada tanggal 1 bulan Maret itu ada 20 berkas rekam medis yang dipinjam untuk kepentingan kunjungan ulang di klinik. Tetapi yang dikembalikan hanya ada 15 berkas rekam medis. Nah, di sini kita sebagai perekam medis harus tahu di mana 5 berkas rekam medis yang tidak kembali. Apakah 5 berkas yang tidak kembali itu masih berada di dalam klinik, masih dilengkapi oleh perawat ataupun dokter, atau misalnya 5 berkas rekam medis itu ternyata yang 4 masih proses kelengkapan, kemudian 1 berkas rekam medis ternyata digunakan untuk kepentingan rawat inap karena tadi 1 pasien yang datang ke klinik akhirnya diminta untuk rawat inap oleh dokter, misalnya seperti itu. Jadi kita tahu di mana posisi dari berkas rekam medis yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem kontrol di sini adalah terkait kepatuhan petugas dalam menggunakan tracer atau outgate ya. Kenapa di sini saya tekankan terkait dengan kepatuhan? Karena ketika nanti kalian akan melakukan praktek kerja lapangan, bisa dilihat kondisi di lapangan seperti apa, bahwa tracer atau outgate mungkin ada di lapangan, tetapi belum tentu petugas tersebut patuh dalam menggunakan tracer. Ya, jadi di sini tracer itu digunakan sebagai pengganti berkas rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah
Personel di rumah sakit berkewajiban untuk mengembalikan rekam medis dan tidak mengirimkan ke tempat yang lain tanpa memberitahu bagian rekam medis. Nah, ini adalah simulasi dari contoh kasus yang pertama tadi yang kita bicarakan. Ketika ada seorang pasien yang melakukan pemeriksaan ke klinik atau ke gawat darurat, kemudian pasien tersebut diminta untuk mondok atau opnam pada hari yang sama, maka di sini ada kewajiban dari perawat untuk memberikan informasi ke bagian rekam medis bahwa pasien tersebut sudah selesai melakukan pemeriksaan di klinik dan diminta untuk dirawat inap. Sehingga petugas rekam medis di sini dapat melakukan tindak lanjut, tidak hanya melakukan pendaftaran rawat inap saja, tetapi memberikan informasi ke bagian filing untuk memindahkan status berkas rekam medis yang digunakan untuk kunjungan ulang di klinik menjadi statusnya di rawat inap. Ya, sekarang kita kupas terkait dengan outgate atau tracer. Di lab rekam medis kita, di lab RMIK, itu terdapat tracer. Tracer di lab RMIK kita itu bentuknya masih dalam bentuk kertas. Nah, di sini apakah bahan dari tracer itu harus bentuknya kertas? Tidak. Boleh berbahan kertas, boleh juga berbahan plastik. Tetapi tujuan dari penggunaan tracer itulah yang harus kita tekankan, bahwa selama berkas rekam medis itu berada di luar rak penyimpanan, maka posisi tracer harus ada di dalam rak penyimpanan, tepat di mana berkas rekam medis itu seharusnya dijajarkan. Jadi, ketika seorang petugas rekam medis itu mau mengambil berkas rekam medis di rak, maka kewajiban dia untuk menyelipkan tracer sesuai dengan lokasi penjajaran berkas rekam medis. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas terkait dengan bahan tadi, bentuknya karton boleh, bentuknya plastik boleh. Yang harus digarisbawahi di sini adalah dia tidak mudah rusak, tidak mudah robek, dan warnanya itu harus mencolok. Mencolok di sini adalah dia memiliki warna yang berbeda dengan map rekam medis yang ada di rumah sakit. Misalnya, map rekam medisnya warnanya kuning, maka tracernya bisa kita buat menjadi warna orange atau hijau, seperti itu ya. Jadi, dengan sengaja dibuat mencolok. Tujuannya kenapa kok harus dibuat mencolok? Supaya petugas filing itu dapat dengan mudah mengetahui ada di mana posisi tracernya, sehingga waktu kerja petugas filing itu menjadi jauh lebih efektif. Kemudian yang ketiga, informasi apa saja yang harus ada di dalam tracer. Yang pertama, ketika tracer itu berbentuk kantung atau ada plastik di situ, maka kita cukup meletakkan slip permintaan pada tracer. Bentuknya misalnya adalah dalam bentuk stiker ya, stiker rekam medis itu kita masukkan saja di situ. Atau yang kedua, ketika bentuknya tersebut adalah dalam bentuk kertas, maka ada kewajiban dari petugas filing untuk mencatat. Nah, di sini informasi apa saja yang harus dicatat minimal sama dengan yang ada di stiker. Ada nomor rekam medis, nama atau jenis kelamin. Kemudian yang perlu ditambahkan di sini adalah peminjamnya itu siapa dan kapan berkas rekam medis untuk dipinjam. Informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui kapan terakhir berkas rekam medis dipinjam. Ya, ini adalah salah satu model dari tracer ya, nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan, tetapi pada prinsipnya untuk saat ini tracer dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk plastik sebagai pengganti rekam medis keluar dari rak penyimpanan masih sangat diperlukan. Dan yang kedua adalah perlu ada dukungan dari sistem informasi untuk membuat tracer dalam bentuk elektronik. Nah, ini adalah contoh-contoh model modifikasinya. Jadi, yang ada di dalam slide ini adalah bentuk dari outgate atau tracer yang bentuknya dengan bahan kantong. Dia berbahan plastik, kemudian ada kantong, kantongnya tersebut bisa digunakan untuk memasukkan stiker rekam medis yang biasanya ditempel di bagian heading atau kepala formulir. Jadi, jauh lebih praktis ya, karena kita tinggal memotong aja stiker, kemudian kita masukkan di situ.
Nah, yang ini adalah tracer atau outgate dalam bentuk kertas. Modelnya memang masih sangat konvensional sekali. Petugas harus mencatat di dalam tracer minimal ini ada tanggal peminjaman, nama pasien, dan nomor RM. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan get. Jadi, ada perbedaan antara outget atau tracer dengan get. Yang disebut dengan get di sini adalah tujuannya sebagai penunjuk sekaligus sekat atau pemisah di dalam penyimpanan berkas rekam medis. Jadi, dia yang memisahkan kelompok angka yang ada di dalam rak penyimpanan. Bahannya sama, biasanya dibuat dari karton atau plastik. Kemudian jenis-jenisnya ini tergantung dari model penyimpanan yang ada di rumah sakit. Umumnya ada main gate, kemudian subgate, sub-subgate, dan subgate atau tab gate. Contoh dari gate itu ada di tanda panah warna hijau. Itulah yang kita sebut sebagai gate. Jadi dia tujuannya adalah untuk memisahkan kelompok angka pada saat petugas rekam medis itu menjajarkan berkas rekam medis di dalam rak penyimpanan ya. Diperhatikan ya, yang ada tanda panah warna hijau. Itulah contoh dari gate. Jadi gate berbeda dengan outgate. Oke, kita lanjutkan terkait dengan automate tracking system. Ya, jadi suatu tracer yang digunakan, tracer elektronik atau suatu sistem yang digunakan untuk mengotomatisasi kegiatan tracking berkas rekam medis. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan dari automatic tracking system atau tracer elektronik. Jadi, pada prinsipnya tracer elektronik ini fungsinya adalah sama dengan kita menggunakan buku ekspedisi secara manual. Jadi, ada tanggal, nomor RM, nama pasien, tujuan. Itu digunakan kemana, kapan waktu pemesanannya, dia disediakan kapan, tiba di dalam klinik kapan, kemudian kembali kapan. Jadi tanggal kembali inilah yang sangat membantu kita apakah berkas rekam medis itu sudah kembali ke rak penyimpanan atau belum. Nah, tadi catatan yang sudah saya sampaikan, ketika berkas rekam medis itu berpindah lokasi, misalnya tadi dari klinik mau ke rawat inap, maka kewajiban dari perawat adalah menginfokan ke bagian filing. Kemudian dengan adanya automatic tracking system ini, maka petugas filing akan memindahkan statusnya. Dia dari klinik sudah kembali ke filing, kemudian tujuannya digunakan kembali ke bagian rawat inap sehingga nanti akan tersimpan historinya di dalam sistem informasi. Ini tentunya sangat membantu kerja petugas filing dalam mencari berkas rekam medis. Nah, selanjutnya pada data pasien di dalam automatic tracking system ini kita juga bisa melihat rincian ya. Jadi di sini itu sebenarnya ada rekam medis, kemudian ada cari ini ya. Ini kita dibantu oleh sistem itu untuk mencari. Sebenarnya yang mau kita lihat itu rekam medis yang mana sehingga nanti petugas di sini tinggal menginputkan saja berapa nomor rekam medis pasiennya. Ini contohnya nomor rekam medisnya adalah 524 334. Kemudian setelah si petugas tersebut menginputkan nomor rekam medis, maka secara otomatis akan terlihat data identitas si pasien ya. Di sini ada data identitasnya. Nah, kemudian kita yang terpenting lagi adalah kita juga bisa melihat sebenarnya terakhir pasien berkunjung itu kapan sih gitu loh. Ini kan kelihatan oh terakhir kunjungannya adalah tahun 2016. Nah, ini salah satu contoh saja dari salah satu fitur yang bisa kita lihat di dalam automatic tracking system. Kemudian di dalam laporan rekapitulasi peminjaman status ya atau rekam medis pasien itu kita juga bisa melihat kapan periode yang mau kita lihat. Apakah kita mau melihat periodenya itu contohnya di sini adalah tanggal 16 April 2007 sampai 16 April 2007. Jadi kita hanya melihat dalam satu hari itu sebenarnya ada berapa sih jumlah rekam medis yang dipinjam. Nah, di sini itu ada 462 rekam medis ya yang dipinjam. Kemudian kita juga bisa melihat oh dari nomor rekam medis, nama pasien, kemudian ada nama keluarga ya, kemudian ada tanggal ya. Istilahnya kalau di sini masih
tanggal status ya, tanggal status dipinjamnya itu kapan, kemudian dari unit mana. Nah, itu juga kelihatan di sini. Apakah memang dari apa yang kita sediakan ini peminjaman rekam medisnya memang berasal dari rak itu adalah di tempat penyimpanan, memang dia ada di tempatnya, atau misalnya di sini kita lihat juga dia masih ada di dalam proses assembling. Jadi posisi rekam medis itu belum jadi dikembalikan ke rak penyimpanan, baru di dalam proses pengolahan rekam medis bagian assembling, tetapi sudah digunakan kembali untuk kunjungan ulang di Poli Anak Alamanda ya. Jadi di sini nanti kita juga bisa melihat sebenarnya seberapa lama sih proses pengolahan itu, kenapa pasiennya itu sudah kontrol kembali sedangkan posisi rekam medis ini masih dalam proses pengolahan. Harapannya memang dengan adanya fitur rekap dari status rekam medis pasien ini ya, itu akan memudahkan pimpinan juga untuk melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi apakah memang ketika kita melakukan penyediaan itu memang paling banyak posisi rekam medis itu sudah ada di rak penyimpanannya, atau ternyata dia memang masih berada di dalam proses pemeliharaan, ini ada di bagian assembling, atau misalnya ini justru masih ada di bangsal ya ini ya. Jadi di Attila ini masih ada di bangsal, tetapi rekam medisnya masih di bangsal, sudah mau dipakai lagi untuk kunjungan ulang ya. Ini tujuan dari kita melihat rekapitulasi. Kemudian yang terakhir adalah kita di sini juga nanti akan menetapkan status pinjamnya. Apakah statusnya itu memang sudah kembali, apakah statusnya itu diteruskan ya, atau misalnya nanti statusnya tidak selesai. Tidak selesai itu maksudnya bagaimana, Bu? Nggak ketemu, mungkin rekam medisnya itu misfile ya, atau statusnya itu selesai ya. Selesai itu berarti berhasil kita temukan, entah itu ditemukannya di rak atau masih di dalam proses pengolahan rekam medis. Nah, dari sini itu sebenarnya kita juga bisa menggantikan fungsi tracer ya, tracer secara elektronik. Apakah Bu, ketika kita sudah ada rekap status, kita sudah ada automatic tracing, kita tidak perlu menggunakan tracer kertas? Masih ya. Jadi diingat kembali, dicek kembali video yang sebelumnya. Tracer kertas itu ketika di rumah sakit masih menggunakan rekam medis manual dalam bentuk kertas, masih rekam medisnya itu digunakan di dalam proses pelayanan dalam bentuk yang kertas, maka ketika rekam medis itu dipinjam keluar dari rak rekam medis, maka kita harus menggantikannya dengan tracer. Jadi fungsi tracernya itu sebagai pengganti rekam medis keluar. Tetapi si automatic tracing system ini akan membantu kita untuk melacak secara elektronik gitu ya, karena memang saat ini memang di Indonesia lebih banyak masih menggunakan hibrid yang seperti ini. Jadi sudah ada teknologi ya, tetapi masih pemanfaatannya masih cukup terbatas. Nah, berbeda cerita nanti ketika di rumah sakit tersebut itu sudah menggunakan rekam medis elektronik. Nah, karena sudah menggunakan rekam medis elektronik, maka kita tidak perlu mengambil dan menyimpan kembali rekam medis kertasnya. Kita tidak perlu ada rutinitas atau kegiatan dari petugas filing untuk menyimpan dan mengambil serta menuliskan atau menempelkan label pada tracer ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau sudah elektronik ya nanti kita optimalkan saja automatic tracing system ini di dalam fitur rekam medis elektronik, sehingga nanti semua informasinya itu sudah ada di sistem. Oke, selanjutnya hal penting di dalam kegiatan pengambilan berkas rekam medis adalah kode warna. Ingat di pertemuan sebelumnya bahwa kode warna ini hanya bisa diterapkan di dalam sistem terminal digit filing system maupun middle digit filing system. Ketika kode warna tersebut diterapkan di dalam terminal digit filing system, maka kode warna yang akan kita gunakan adalah 2 digit yang terakhir. Sedangkan ketika kita menggunakan middle digit filing system, maka kode warna yang akan kita gunakan adalah 2 digit yang ada di tengah. Kemudian, salah satu hal positif yang dapat kita peroleh dengan menggunakan kode warna adalah mencegah adanya misfile. Bu, kenapa kok misfile-nya bisa dicegah? Karena tadi ada kode yang
unik, ada warna yang unik. Orang itu kan kadang terjadi human error itu ketika membaca dua angka. Misalnya, contohnya, saya membaca nomor rekam medis akhirannya 90. Mungkin saya membacanya akan kebalik menjadi 09. Nah, dengan adanya kode warna ini akan membantu petugas dengan sangat cepat untuk menemukan apakah ada berkas rekam medis yang terbalik menyimpannya. Jadi menyimpannya itu terbalik dari yang seharusnya 90 malah justru menjadi 09. Seperti itu. Kemudian ada di mana sebenarnya posisi kode warna? Kode warna itu ada di bagian samping. Pasti kalian sudah pernah melihat ya di lab RMIK kita itu sudah ada terkait dengan berkas rekam medis yang sudah dilengkapi dengan kode warna. Nah, ini adalah pembagian kode warna menurut buku leluhurnya rekam medis ya. Jadi ini adalah buku pertama kali terkait dengan Health Information Management, ada di Huffman tahun 94. Dan ini yang masih kita pedomani di dalam asosiasi rekam medis di level internasional ya. Jadi penggunaan konsep kode warna yang awal itu menggunakan konsep ini yang ada di sini di slide ini. Jadi 8 itu menggunakan warna merah, 9 itu menggunakan warna biru dan seterusnya. Nah, ini adalah penerapan dari kode warna ya. Dia diletakkan di sisi bagian kanan. Kemudian yang diberikan kode warna pada kasus kita ini adalah nomor 82. Artinya, rumah sakit tersebut menerapkan sistem penjajaran terminal digit filing sistem karena 2 digit yang terakhir yang kita berikan kode warna. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan distribusi berkas rekam medis. Apa sih yang disebut dengan distribusi? Distribusi adalah proses keluarnya rekam medis dari tempat penyimpanan sampai ke tempat yang dituju sesuai dengan permintaan. Jadi contohnya, distribusinya itu mau ke rawat jalan, ke klinik penyakit dalam, ya berarti nanti didistribusikan dari bagian filing ke klinik penyakit dalam. Atau kegiatan distribusi juga bisa digunakan untuk kunjungan rawat inap, penelitian, SKM, dan sebagainya. Jadi, di sini adalah kegiatan mengeluarkan berkas rekam medis sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan pengambilan berkas rekam medis di ruang filing dengan menggunakan troli. Apakah trolinya harus mewah ini? Tidak ya. Tujuannya di sini adalah identitas pasien pada map rekam medis itu tertutup, jadi ditutup. Kalau misalnya kita menggunakan tangan, petugas rekam medis berjalan membawa berkas rekam medis, apakah boleh? Bu? Boleh, selama jumlah berkas rekam medis yang dibawa itu masih terjangkau dengan tangan kita. Tetapi di sini juga ada etikanya. Nama dan nomor RM pada map rekam medis itu ada di sisi bagian dalam. Jadi kita membawanya itu dengan posisi tertutup. Kemudian ketika berkas rekam medis yang kita bawa itu dalam jumlah yang sangat banyak, memang disarankan dengan menggunakan troli. Tetapi jika memang dalam situasi kondisi secara ekonomi rumah sakit tersebut tidak bisa membeli troli yang sebaik ini, bisa menggunakan troli supermarket. Tetapi kata kuncinya tadi ya, map rekam medis yang di bagian depan itu kita tutup sehingga identitas pasien tidak terbaca ketika petugas rekam medis membawa berkas rekam medis dalam jumlah banyak dengan menggunakan troli. Nah, ini ada juga loh yang namanya tabung tub. Sudah ada beberapa rumah sakit di kota Jogja yang menggunakan tabung tub. Tetapi kelemahan dari tabung tub ini adalah dia tidak bisa mendistribusikan berkas rekam medis itu dalam jumlah banyak atau tebal. Jadi umumnya masih digunakan untuk mendistribusikan hasil pemeriksaan laboratorium atau radiologi. Nah, yang satu ini juga sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, yaitu retrieval atau pengambilan berkas rekam medis. Jadi, retrieval di sini adalah kegiatan mengambil atau meminjamkan berkas rekam medis untuk kepentingan kunjungan ulang bagi pasien lama.
Ketika ada rumah sakit yang menggunakan sistem retrieval, maka dapat kita simpulkan bahwa rumah sakit tersebut menggunakan sistem penomoran unit numbering system. Apa itu? Kemarin unit numbering system, satu nomor digunakan untuk satu orang pasien dan digunakan selama-lamanya sampai pasien tersebut meninggal. Oke, di sesi terakhir kita membahas terkait dengan pengawasan. Kenapa berkas rekam medis harus diawasi? Satu, tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya misfile, sehingga teknik yang bisa kita gunakan adalah petugas rekam medis harus mensortir berkas rekam medis berdasarkan angka akhir ketika dia menggunakan TDF atau berdasarkan angka tengah ketika dia menggunakan MDF. Tujuan dari mensortir ini adalah untuk mengurangi terjadinya misfile. Kemudian yang kedua, ada buku pencatatan, ya. Jadi di mana berkas rekam medis itu dipinjam, itu ada catatannya. Tadi kalau bentuknya masih yang konvensional, tetapi ketika kita sudah menggunakan automatic tracking system dengan menggunakan bantuan dari sistem informasi, maka buku ini dapat diabaikan, ya. Jadi kita cukup menggunakan tracer saja. Kemudian, setiap rekam medis yang sedang digunakan harus diletakkan di atas meja. Bu, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika kita bekerja di pelayanan, itu kan kadang jumlah berkas rekam medisnya sangat banyak. Nggak boleh yang namanya berkas rekam medis kok langsung diletakkan di atas lantai. Kenapa kok tidak boleh? Dia beresiko tercecer. Dia beresiko terkena air. Dia beresiko terkena kotoran yang ada di lantai. Sehingga memang harus diletakkan di atas meja. Tidak boleh juga disimpan di laci. Kenapa nggak boleh disimpan di laci? Takutnya kelupaan, ya. Jadi kita nggak tahu nanti tadi kita menaruh di laci mana, meja yang mana. Jadi sangat tidak disarankan menyimpan di laci. Kemudian yang terakhir adalah tugas filing diberikan tanggung jawab terhadap pembagian lokasi. Nah, di sini pembagian lokasi hanya bisa diterapkan dengan sistem penyimpanan terminal digit filing system. Karena dengan sistem TDF akan ada pembagian 100 angka. Dari 100 itu misalnya kita memiliki 5 petugas filing, maka bisa dibagi dari 100 angka dibagi menjadi 5. Maka satu orang petugas bertanggung jawab terhadap berapa? 100 dibagi 5, 20 ra. Jadi, dari 20 ra itu, satu orang petugas bertanggung jawab 1 terhadap kerapiannya, 2 terhadap kebersihannya, 3 mengecek jika terjadi misfile, ya. Jadi, dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka kepala instalasi rekam medis akan sangat lebih mudah dalam melakukan monitoring kinerja karyawan filing. Yang terakhir adalah terkait dengan peralatan peminjaman. Intinya di sini adalah semua peralatan yang ada di ruang penyimpanan itu digunakan sebagai alat bantu dari petugas filing untuk mendukung kegiatan peminjaman di ruang filing. Jadi contohnya di sini ada ATK, kemudian ada stop map, kemudian ada snack helter, atau misalnya di sini ada kartu indeks, kartu petunjuk, formulir penyimpanan, peminjaman, tracer, dan sebagainya. Ya, jadi tujuan dari dengan adanya peralatan di sini adalah untuk mendukung aktivitas di bagian filing. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan. Materi dari saya sudah, ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ada post test yang harus dikerjakan. Ketemu lagi besok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.